Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa, warahmatullahi wabarakatuh. pemirsa Enpadaswa TV, malam ini kita mencoba untuk membongkar eh, tentang hasil riset mahasiswa S2 yaitu Mas Sandy Ramadan dengan predikat cum laude. Ya, selamat dulu saya ucapkan bahwa telah lulus sebagai S2 di UIN Syarif Hidayatullah. Kajiannya adalah tentang nasab Kiai Imad. Ini menarik ini. Menariknya buat kami dan pemirsa bahwa tentang polemik nasab ini menjadi perhatian akademik mahasiswa atau insan kampus, apalagi UIN Syarif Hidayatullah sangat ketat kalau saya lihat tentang persyaratan-persyaratan dengan S2. Di studio setelah hadir Mas Sandy Ramadan, yaitu periset atau peneliti tentang nasab dakwahnya Kiai Imad. Temanya sekarang saya coba untuk kita elaborasi. Mas Andi, yang pertama itu ya, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan mendasar. Kenapa Anda ini tertarik terhadap pola dakwah atau pola dakwah fanatisme Kiai Imaduddin Al-Bantani di YouTube dengan angle nasab ini dan pembahasan nasab ini? Silakan Mas Andi, Mas Sandy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih Bapak Pak Yusuf dan Kiai Ubaidillah telah berkenan mengundang saya di podcast ini dan berbagi cerita perihal tesis yang sudah saya lakukan sebagai persyaratan kelulusan saya dari Magister Komunikasi Penyiaran Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kalau dilihat dari latar belakangnya, karena saya ini terfokus di penyiaran Islam ya, jadi pada saat saya mencari permasalahan untuk dilakukan penelitian, saya melihat sesuatu kebaruan dan sesuatu yang lagi booming. Dan pada saat saya cari isu nasab ini salah satu yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan dan menjadi polemik di masyarakat seperti itu. Lalu saya cari sumbernya dan ternyata dakwah yang paling menonjol yaitu dilakukan oleh Kiai Imad terkait isu nasab Ba'alawi ini seperti itu. Lalu saya melihat ada permasalahan di dakwah tersebut dan akhirnya saya melakukan penelitian terhadap dakwah tersebut menggunakan teori dari guru saya yaitu Profesor Andi Faisal Bakti tentang komunikasi Islam seperti itu. Dan memang saya lihat dakwah beliau ini yang terkait nasab Ba'alawi ini masih membutuhkan penelitian lebih dalam ya. Namun memang di masyarakat ini sudah menjadi isu yang sangat hangat dan menimbulkan dua kubu yang saling berlawanan seperti itu. Jadi alasannya memang yang paling mendasar itu karena kebaruan atau isu yang sedang hangat. Jadi saya melakukan penelitian tersebut seperti itu. Ya, Mas Andi, apa yang Anda temukan ketika masuk ke dalam bahwa Kiai Imad dakwahnya tentang yang paling kencang adalah tentang nasab Ba'alawi atau mengkritisi nasab Ba'alawi. Apa yang Anda temukan di situ? Ya, pertama kan yang saya temukan itu karena saya saat melakukan penelitian ini terfokus pada dakwah Kiai Imadnya, namun memang dakwahnya itu yang hanya membahas nasab Ba'alawi. Dan saya melihat dakwah beliau ini dari sudut pandang komunikasi Islam, teori komunikasi Islam, di mana teori tersebut ada 4 hal, yaitu tablik, takhir, khairu ummah, dan akhlakul karimah. Jadi saya melihat 4 hal ini nih. Di tablik, penyampaian yang dilakukan oleh Kiai Imad ini memang jika orang awam yang melihat
eh, dakwah beliau itu memang seharusnya meyakini bahwa yang disampaikan Kiai Imad ini adalah benar. Namun karena saya adalah peneliti dan saya melihat dari sudut pandang yang lain, saya tidak terfokus dari isi dakwahnya, tapi saya terfokus pada penyampaian dakwahnya terhadap halayak umum seperti itu. Lalu proses kedua yaitu konsep dari komunikasi Islami itu ditakhir, Pak. Perubahan. Saya melihat pola perubahan dari mad'unya atau pendengar ceramahnya ini terjadi perubahan yang signifikan. Yang tadinya tidak percaya, yang tadinya percaya bahwa ada Habib di Indonesia menjadi yakin bahwa Habib ini suatu kesalahan seperti itu untuk nasabnya. Memang Kiai Imad ini yang saya perhatikan dari dakwah beliau, memang beliau sebenarnya tidak terfokus terhadap gelarnya, Pak. Tidak terfokus pada gelarnya yang saya perhatikan, tapi terfokus pada oknum-oknum yang memanfaatkan gelar kehabiban tersebut, walaupun sebenarnya gelar tersebut belum tentu benar, belum tentu ada seperti itu. Dari memang Kiai Imad menyebut beberapa oknum, tapi tidak boleh saya sebutkan. Dan yang menjadi masalah itu pada saat oknum-oknum tersebut menganggap dirinya lebih suci daripada kiai-kiai yang ada di Nusantara seperti itu. Nah, saya terfokus di sana seperti itu. Jadi saya melihat, oh iya benar juga ini menurut Kiai Imad, karena oknum-oknum ini sepertinya ada suatu kesalahan. Dia menganggap dirinya lebih baik daripada ulama-ulama di Indonesia, namun akhlaknya yang ditunjukkan di masyarakat tidak seperti akhlakul karimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, Pak. Itu yang saya temukan dari dua poin konsep dari tablik dan takhir pada penelitian saya. Oke, baik. Jadi yang Anda temukan bahwa dari orang yang tadinya percaya bahwa Habib itu adalah zuriyah Nabi, kemudian setelah mendengar ceramah-ceramah atau dakwah Kiai Imad di YouTube itu, Anda menemukan bahwa banyak yang berbalik badan atau tidak Iya, lagi mempercayai bahwa Habaib itu adalah zuriyah Nabi atau benar, nasabnya tidak tersambung. Oke, benar. baik. Sebelum pertanyaan lebih lanjut, Mas Sandy, apa respondennya ini langsung narasumbernya langsung wawancara Kiai Imad, kemudian juga narasumber yang lain, dan Ya, memang melakukan wawancara langsung dengan Kiai Imad. iya, saya melakukan wawancara langsung dengan Kiai Imad dengan pertanyaan kenapa Kiai Imad melakukan penelitian ini dan dampak apa yang sudah dirasakan oleh Kiai Imad. Lalu saya melakukan wawancara dengan santri Kiai Imad di Pompesnya, seperti itu melalui Zoom juga. Lalu saya karena ini saya melakukan penelitiannya di YouTube, jadi saya lebih banyak memperhatikan traffic komentar-komentar di YouTube-nya seperti itu. Memang ada beberapa yang mendukung, tapi ada juga yang mencela Kiai Imad seperti itu. Karena kan terfokus penelitian saya ini di YouTube. Oke, jadi Anda risetnya adalah dakwah-dakwah Kiai Imad tentang nasab di YouTube, dan Benar, tapi dengan Kiai Imad wawancara langsung kan, ya? benar, Langsung wawancara. benar, Nah, benar. dari pandangan Mas Sandy, bagaimana menurut Anda itu sosok Kiai Imad itu setelah Anda wawancarai? Ya, beliau Kiai Imad adalah orang yang sangat berilmu dan memang beliau pada saat melakukan penelitian tentang nasab Ba'alawi ini memang sangat mendalam ya, dan banyak referensi-referensi yang beliau cantumkan di tesisnya. Jadi tidak asal ngomong kalau kata kebanyakan orang ya. Dia benar-benar berilmu dan melakukan penelitian tersebut secara mendalam seperti itu. Dan kalau dilihat dari background beliau adalah seorang pemimpin pondok pesantren,
Memang ini adalah, kalau beliau mengatakan ini adalah kebenaran yang lambat laun akan terbukti seperti itu. Kalau dia menyampaikannya seperti itu, memang butuh proses. Ya, di sini saya membaca bahwa ada temuan-temuan tentang narasumber yang lain. Tetapi apakah Anda tanyakan bahwa apa sebetulnya tujuan dakwah Kiai Imad dengan fokus beberapa tahun yang lalu itu tentang membongkar tentang nasab Balawi atau nasab Habaib? Ya, kalau tujuan Kiai Imad memang pada saat saya melakukan wawancara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang fokus beliau ini terhadap oknum-oknum yang menyalahi aturan, tidak menunjukkan akhlakul karimah Rasulullah, namun beliau mengatakan bahwa beliau adalah keturunan Nabi. Nah, itu sebenarnya tujuan Kiai Imad melakukan dakwah tentang nasab Balawi ini. Ya, baik. Mas Sandy, selain aktor utama yaitu Kiai Imad, tentu ada responden yang lain, apakah Benar. ustadz atau pendengar. Nah, sampling yang Anda wawancara itu berapa orang dan apa saja yang paling Anda temukan di situ? Ya, ada beberapa memang yang saya wawancarai, dan yang paling membekas di dalam penelitian saya itu dari dakwah Kiai Imad ini, koresponden ada yang menyatakan bahwa di daerah beliau itu sebelum ada dakwah Kiai Imad, ada oknum Habib yang melakukan apa ya namanya ya, minta jatah terhadap dawir lah, istilah bahasa Arabnya dawir begitu kan ya? ya, dawir, meminta jatah terhadap wilayah tersebut. Tapi setelah ada dakwah Kiai Imad, jadi masyarakat berani membantah terhadap oknum Habib tersebut, dan akhirnya oknum Habib tersebut tidak meminta jatah kembali di masyarakat tersebut seperti itu. Jadi saya melihat sebegitu bahayanya oknum-oknum yang mengatasnamakan Habib tersebut seperti itu. Baik Mas, di sini saya coba ini ada pertanyaan Anda, bagaimana perubahan yang dirasakan Bapak setelah mendengar dakwah Kiai Imaduddin tentang nasab Habaib? Nah, ini kan ada pertanyaan seperti itu. Dari mayoritas bagaimana mereka menjawabnya? Perubahannya lebih ke memperdalam ilmu. Jadi pada saat sebelum adanya Kiai Imad, dakwah Kiai Imad ini, beliau menganggap ilmu nasab ini sesuatu yang tidak harus dipelajari secara mendalam. Tapi pada saat ada dakwah beliau, menimbulkan ketertarikan yang lebih dalam, dan akhirnya koresponden-koresponden yang saya wawancarai lebih mendalam kembali, mencari data-data tentang nasab-nasab Rasulullah di Indonesia seperti itu. Jadi lebih memperdalam ilmu. Ya, artinya orang yang responden yang Anda temui itu ya, setelah mendengar dakwahnya Kiai Imad atau membongkar tentang nasab Alawi, banyak yang terpacu untuk Benar. membuka kembali, mempelajari buku atau turos kitab-kitab, sehingga ini menurut Anda ini dampaknya positif dakwah Kiai Imad, begitu? Benar. Ya. Nah, menurut Mas Sandy, sejauh yang di riset, apakah dakwah tentang nasab yang digagas oleh Kiai Imad itu berhasil atau tidak lewat media sosial ini? Untuk keberhasilannya sebenarnya belum bisa saya jawab ya, karena memang fokus saya dari penelitiannya bukan berhasil atau tidaknya, tapi lebih melihat dakwah beliau dari perspektif komunikasi Islamnya seperti itu. Tapi saya berharap mungkin ke depannya ada peneliti-peneliti lain yang
berani melakukan penelitian terhadap keberhasilan dakwah beliau tentang Ba'alawi ini, atau mungkin ada peneliti yang lebih lebih berniat lagi membuktikan apakah Habib di Indonesia benar benar adanya atau tidak, seperti itu. Ya baik, jadi Anda mencoba untuk lebih fokus terhadap tesis Mas Sandy ini S2 Iya, di benar. Fakultas Dakwah ya, Fakultas Dakwah Iya, dakwah. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu tentang dakwah fanatisme keiman di YouTube, yaitu tentang Nasab Ba'alawi. Ini menarik karena Mas Sandy, pemirsa pada Suara TV, itu membongkar bagaimana pola dakwah yang dilakukan Keiman dengan metodologi dengan metode kualitatif ya, kualitatif investigatif kalau saya melihat ya. Nah di situ bahwa ada perubahan, tingkat perubahan ya, kalau saya samarikan bahwa ada perubahan perilaku ketika orang memandang atau melihat kesimpulan tentang dari hasil dakwahnya Keiman, yaitu tentang nasab, di mana yang tadinya meyakini bahwa habaib itu adalah zuriyah Rasulullah atau tersambung ke Rasulullah, tetapi ketika ada dakwahnya Keiman yang membombardir tentang nasab Ba'alawi, itu tereduksi ya, mungkin ada yang ragu gitu ya, ya, ada yang yakin, ada yang menolak gitu kan, atau yang semakin fanatik. Nah ini simpulannya seperti apa ini Mas, yang Muhibin Habaib semakin fanatik, kemudian juga yang tadinya percaya kemudian tidak percaya, itu berapa persen Anda melihatnya? Ada tidak angkanya? Untuk hal tersebut sebenarnya belum saya lakukan penelitiannya, tapi jika memang dari koresponden yang saya wawancarai, hasilnya adalah mereka jadi lebih yakin bahwa habaib itu tidak ada di Indonesia. Habib itu tidak ada. Jika dari koresponden yang saya wawancarai, namun memang tesis yang saya lakukan tidak terfokus pada seberapa banyak yang jadi percaya, seberapa banyak jadi yang memusuhi, seberapa banyak yang percaya dan seberapa banyak yang tidak percaya, seperti itu. Yang tidak percaya. Iya. Ya, ya. Oke, pemirsa, ini menarik, walaupun ini lebih kepada metodologi dakwahnya, dakwah Keiman tentang nasab di YouTube, tetapi sedikitnya memberikan sebuah perspektif baru bahwa kajian nasab menjadi menarik oleh mahasiswa S2 dan dijadikan tesis, dan alhamdulillah ini komlot ini nilainya. Alhamdulillah. Baik, Keuben, saya langsung ke Keuben. Keuben, Anda kemarin merosting tentang tesisnya Mas Mas Sandy Ramadan, bahwa tesis kajian ya, ini tesis beneran pemirsa ya, tesis S2 itu ya. Ini mendukung terhadap keabsahan kajiannya Keiman. Ini di mana sisi mendukungnya menurut Anda? Atau mungkin akan mengomentari dulu tentang bagaimana tentang tesis Mas Sandy ini. Silakan. Sebagai tentu banyak ya juga menguji skripsi ini. Terima kasih Mas Yusuf, dan juga rasa hormat saya sampaikan kepada Mas Sandy Ramadan, peneliti tesis Kiai Majuddin Osman, tesis untuk tesis. Saya ingin memahami, menyampaikan dari dua sisi, Mas. Dari sisi tesis Kiai Imad yang selama ini belum pernah saya sampaikan, terinspirasi dari pertanyaan Mas Yusuf tadi, berhasilkah dakwah Kiai Imad dari perspektif tesis yang dikeluarkan itu? Tadi Mas Sandy belum sampai ke sana karena beliau secara jujur akademik
lebih menekankan dari perspektif kemanfaatan dari perspektif ad-da'i wal mad'u, sistem relasional antara pendakwah dan yang didakwahi dalam konteks tesis itu. Nah, saya melihat dari sisi itu, Mas Andi, belum melihat pada konteks menjawab sebagaimana yang ditanyakan oleh Mas Yusuf, berhasil atau tidak tadi itu. Tapi sebelum ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, dan nanti yang kedua saya akan menyampaikan pemetaan dari tesis Mas Sandy Ramadan dari perspektif saya. Yang pertama terkait dengan tesis Kiai Imad, itu kan memang bermula dari kontra risalah. Di situ juga ada dilihat dari perspektif ontologi, epistemologi, dan dari perspektif aksiologi. Selama ini belum pernah ada yang mengkaji dari perspektif aksiologi atau meramaikan kajian tesis Kiai Imad dari perspektif aksiologi. Ya baru satu-satunya Mas Sandy ini yang menyentuh aspek aksiologi dari tesis Kiai Imad. Sebelum-sebelumnya kan masih berputar pada aspek epistemologi dan dari aspek ontologi. Tesis Kiai Imad itu sebenarnya betul-betul real mengkaji secara ontologis terkait dengan zuriyah Nabi, orang-orang yang diintisabkan, yang dinasabkan kepada Nabi, itu apakah betul-betul real atau tidak. Ternyata Kiai Imad menemukan memang mereka-mereka yang berintisab kepada Nabi yang bisa diukur, dikaji dari perspektif historis kesejarahan, tapi memang justru ada orang-orang yang mengglorifikasi, melakukan interpolasi terkait dengan kenasaban ini. Nah, dari konteks ini saya ingin menjawab pertanyaan Mas Yusuf dari sisi jawaban saya. Kiai Imad cukup berhasil meruntuhkan hegemoni, glorifikasi dari hasil interpolasi yang dilakukan oleh klan Ba'alwi yang mengintisabkan klan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kiai Muhammad berhasil meruntuhkan itu karena secara ontologis Kiai Imad itu sudah betul-betul membuktikan rentetan dari Nabi sampai generasi yang era kita itu bisa membedakan mana yang memiliki rentetan dan mana yang tidak memiliki rentetan dalam konteks kenasaban itu. Dan Kiai Imad secara epistemologi membuktikan sebagaimana yang telah diperdebatkan, yang telah berlalu, baik dari aspek rasionalitas, empiris, yang kesemuanya itu mesti harus historis, karena nasab itu adalah ilmu pasti. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini kan ingin membuktikan dari apa yang telah diwacanakan oleh klan Ba'alwi sendiri tentang pentingnya tes DNA, tentang pentingnya bukti sezaman. Ini semua kan sebenarnya data-data yang memang selalu dijadikan instrumen klan Ba'alwi untuk mengglorifikasi kenasaban itu. Sehingga untuk membuat publik biar percaya kepada klan Ba'alwi, sehingga klan Ba'alwi itu betul-betul menantang kepada siapapun kalau bisa tes DNA, menantang kepada siapapun kalau punya bukti manuskrip, bisa diresmikan sebagai zuriyah Nabi. Nah, seolah-olah klan Ba'alwi ini kan memperkokoh instrumen-instrumen ini, seolah-olah biar nasab mereka kuat. Tapi ternyata setelah di tes DNA diikuti oleh publik, atau kemudian manuskrip diikuti oleh publik, data sezaman diikuti oleh publik mencari itu semua, justru malah berbalik. Yang notabene yang tadinya menggunakan instrumen ini dari klan Ba'alwi, setelah melalui instrumen ini justru klan Ba'alwi tidak terbukti. Akhirnya klan Ba'alwi mengharamkan tes DNA,
mengatakan tidak perlu data sezaman, kemudian mengatakan tidak perlu terlalu rumit data-data manuskrip, cukup bukti pernyataan keluarga sudah, atau surahul istifadah dalam jarak yang begitu jauh sudah dianggap sah. Nah, jadi kan ini ada kontra-kontra epistemologis yang sebenarnya harus konsisten dengan sistem historis, tetapi begitu dilacak secara historis, justru mereka berbalik menjadi ahistoris. Nah ini, tetapi ada hal yang menarik dalam konteks teks kewahyuan, sebenarnya sudah jelas Ahlul Bait, atau kalau ingin mengatakan sebagai dzurriyyah Ahlul Bait, tapi yang jelas orang sekarang sudah tidak punya hak untuk mengatakan Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait itu Ahlul Kisah yang sudah jelas kategorinya. Tetapi kalaupun memang masih mengatakan sebagai dzurriyyah Ahlul Bait, mungkin masih wajar. Konsekuensi dari Ahlul Bait dan dzurriyyahnya itu mestinya harus sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 34, atau diambil dari ayat 33 saja misalnya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinaz zakata wa atina Allah wa rasulah innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Sebenarnya secara epistemologi teks kewahyuan, mereka yang Ahlul Bait dan termasuk yang mengatasnamakan sebagai dzurriyyah Ahlul Bait sebenarnya harus betul-betul konsisten. Tetap tinggal di rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Sementara orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi atau dzurriyyah Ahlul Bait, katakan begitu, paling minimal pengakuan itu, justru malah menggunakan pola-pola jahiliyah. Di antara pola-pola jahiliyah itu adalah mengunggul-unggulkan nasab, mengglorifikasi nasab, atau mengaku-akukan diri dengan orang-orang yang mulia di sekitarnya, diakui sebagai saudaranya, dan diinterpolasikan sesuai interpolasi yang dia buat untuk bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan sangat bertentangan dari teks kewahyuan. Dari teks kenabian juga begitu. Yang menjadi persoalan kan secara publik ada yang mengatakan, lah masyarakat awam dzurriyyah Nabi atau dzurriyyah Ahlul Bait itu kan tidak maksum. Biasa dong, kalau wajar kalau ada yang maksiat dan sebagainya. Persoalannya itu bukan melakukan kemaksiatan. Siapapun yang melakukan kemaksiatan bisa dihukumi sesuatu yang salah. Persoalannya itu melakukan pembenaran atas perbuatan kemaksiatan. Seolah-olah ada spesialisasi bagi klan Ba'alwi yang melakukan kemaksiatan itu merupakan perbuatan yang mudah diampuni, bahkan tidak akan mati sebelum mereka itu bertobat. Ini kan sebenarnya sebuah glorifikasi yang masuk pada wilayah pemaksuman. Jadi sebenarnya kita memaklumi bahwa dzurriyyah Nabi itu bukan maksum, bisa saja berbuat salah, bisa saja berbuat maksiat. Kita maklumi itu, sebagaimana juga berlaku bagi manusia yang lain. Tapi persoalannya, pembenaran seolah-olah ada spesialisasi atas kemaksiatan Ba'alwi ini kan yang bertentangan dengan sunnah kenabian, Mas Yusuf. Ini yang pertama. Yang kedua, dari perspektif tesis Mas Sandy, tadi saya katakan, Mas Sandy ini sebenarnya mengawali dalam kajian aksiologi tesis Kiai Imad. Karena sebelumnya belum pernah ada yang meramaikan mengkaji sisi aspek aksiologi dari tesis Kiai Imad. Dan sekaligus membuktikan, artinya apa? Ketika secara aksiologis, para penguji, pembimbing penguji ini mengabsahkan sebagai sebuah tesis dari perspektif aksiologis, berarti apa? Perspektif epistemologinya ini sudah dianggap selesai. Perspektif ontologisnya ini sudah dianggap selesai. Artinya apa? Ketika Syarif Hidayatullah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang di sana ada penguji, para pakar, profesor, mengabsahkan perspektif aksiologis dari tesis Kiai Imad, berarti secara otomatis para pakar di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah yang menguji Mas Sandy Ramadan itu sudah merestui adanya perspektif epistemologi dan ontologi dari tesis Kiai Imad. Artinya apa? Baik secara ontologi maupun secara epistemologi ditutup dengan
kajian aksiologi Mas Hendy Rahman, secara otomatis akademisi di UIN Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini mengabsahkan tesis Kiai Imad. Saya memaknai di situ Mas Oso. Terima kasih untuk pengantar saja Mas Oso. Iya, kalau saya lihat Mas Hendy ini adalah kajiannya adalah kajian komunikasi. Jadi bagaimana dakwah Kiai Imad, dakwah fanatisme Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani di YouTube, perspektif komunikasi Islam. Jadi dilihatnya apakah ini hanya pure tentang komunikasi atau dakwahnya, atau memang esensi dari kalamnya atau dari impact-nya bahasannya. Tadi kalau saya lihat ada beberapa hal Mas Hendy. Jadi pertama tentang bagaimana efektivitas YouTube itu sebagai sarana dakwah Kiai Imad. Yang kedua, pengaruh dari dakwah Kiai Imad itu terhadap umat. Di sini kalau saya lihat ini ada nih, ada narasumber yang saya baca di sini nih. Pertanyaan Mas Hendy ini, bagaimana perubahan yang dirasakan Bapak setelah mendengar dakwah Kiai Imaduddin tentang nasab habaib? Artinya, Mas Andi, Anda ini lebih tentang memang spesifik terhadap kontennya adalah tentang dakwah nasab, begitu ya? Iya, iya. Oke, ini bagaimana, Kiai Uben? Iya, jadi kajian tesis Mas Hendy itu adalah kajian tentang kemanfaatan tesis Kiai Imaduddin Utsman dari perspektif relasi antara ad-da'i wal mad'u, antara pendakwah dan yang didakwai. Ad-da'i itu yang pendakwah, al-mad'u itu yang didakwai, Mas. Jadi kemanfaatan, asas nilai, kegunaan dari tesis Kiai Imad dalam konteks dakwah relasional antara ad-da'i wal mad'u ini, Mas. Jadi dari ketika simpulannya Mas Hendy seperti yang dipaparkan tadi, berarti tesis Kiai Imad ini dari perspektif aksiologis memiliki kemanfaatan, terbukti memiliki kemanfaatan, terbukti memiliki nilai yang bisa dirasakan bagi ad-da'i wal mad'u. Nah, persoalan keberhasilan dalam jangkauannya yang lebih luas sampai seperti apa, betul kata Mas Andi tadi, perlu ada penelitian berikutnya. Tetapi paling tidak sistem relasional dalam konteks kemanfaatan nilai dari kajian tesis Kiai Imad itu terbukti dari riset Mas Hendy itu, Mas Yusuf. Terima kasih. Oke, saya justru penasaran ini ke Mas Hendy. Mas Hendy, ketika Anda mengangkat tema ini, apakah ada pertanyaan besar dari dosen penguji? Kok tentang nasab ini? Bahasannya? Ini kan sensitif dan juga pernah mau digelar ya, UIN menggelar tentang diskusi tentang nasab ya, tentang sunnah Bahlawi. Itu pun kemudian batal. Ini pertanyaan apa dari dosen Anda, Mas? Ya, pertanyaan sebenarnya yang paling saya ingat tapi yang pertanyaan tersebut sulit saya jawab. Pertanyaan seperti ini, kamu percaya nggak Habib itu ada atau tidak? Itu pertanyaan yang paling membekas di pikiran saya. Ya, maksudnya Habib itu tersambung ke Rasulullah apa tidak, begitu kan ya? Iya. Jawabannya gimana, Mas? Jawabannya gimana? Ya, saya nggak berani menjawab. Saya hanya bilang perlu penelitian yang lebih mendalam untuk jawaban tersebut. Tapi jika terhadap dakwah Kiai Imad, ya itu yang saya lakukan seperti itu. Terus kenapa ketika ditanya kenapa Anda mengambil tema ini, tema dakwah Kiai Imad? Ini kan menjadi aneh. Apakah ada pertanyaan siapa sosok Kiai Imad? Apakah dosen Anda itu sudah mengenal tentang sosok Kiai Imad? Ya, alhamdulillahnya memang dosen saya sudah sedikit mengetahui tentang Kiai Imad. Namun memang saya jelaskan kembali
Kiai Imad itu adalah kiai yang sedang terfokus membahas keabsahan nasab keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia, seperti itu. Dan beliau dosen penguji saya akhirnya lebih mengetahui secara mendalam terhadap Kiai Imad setelah membaca tesis saya sebelum diujikan, seperti itu. Oh, itu luar biasa. Jadi sama-sama belajar tentang pemikirannya Ki Imad. Nah, Iya. menurut Anda, pertanyaan yang mendasar lagi itu ya, eh, kok dosen Anda mau judul ini diajukan dan di ACC dan kemudian Anda juga mendapat nilai cum laude. Nah, ini pertanyaan pertanyaan yang sangat menggelitik ya. Ya, karena memang pada saat saya mempresentasikan judul ini, saya melihat fanatisme di masyarakat kita ini memang sudah masuk ke tahap yang menimbulkan polemik seperti itu. Jadi mau dia salah, mau dia benar, kalau saya fanatik ke beliau, saya akan membelanya. Seperti itu. Kalau saya dari tesis yang saya jelaskan, yang saya lakukan penelitian tersebut. Nah, dari fanatisme di masyarakat ini saya kerucutkan lagi penelitiannya. Ternyata fanatisme ini terjadi di para mad'u Habib di Indonesia. Namun Habib-habibnya tersebut saya kerucutkan kembali terhadap oknum-oknum Habib yang dibahas oleh Kiai Imad, seperti itu. Dan pada saat saya menjelaskan tersebut, pembimbing saya setuju dan tertarik untuk melakukan membimbing saya dalam penelitian tersebut, seperti itu. Wow, ini keren ini. Jadi apa namanya, kajian ini juga menjadi sebuah minat akademik Iya. para penguji, begitu ya. Ya. Kendala yang terbesar apa, Mas Andi, ketika membuat tesis ini? Kendala terbesar ini kembali ke diri saya ya. Pada saat saya melakukan penelitian ini, karena dakwah yang saya lakukan, yang saya teliti ini adalah dakwah terkait Habib, jadi saya selalu berusaha mempagari bahwa saya tidak terfokus pada kepercayaan bahwa Habib itu ada atau tidak. Nah, itu yang paling sulit. Karena pada saat saya melakukan wawancara atau melakukan riset, pasti ada pertanyaan, tapi kamu percaya nggak Habib itu ada atau tidak? Gitu. Dan itu yang sangat sulit saya jawab seperti itu, karena saya tidak terfokus untuk membuktikan Habib itu ada atau tidak, karena saya hanya terfokus terhadap dakwah tentang nasab Alawi oleh Kiai Imad di YouTube, seperti itu. Kesulitannya itu. Ya, jadi agar tidak jadi konflik interest ya, ini memang yang sulit gitu ya. Apakah Anda meyakini bahwa Habib itu keturunan Rasulullah dan tidak? Ini kan harus memagari di situ ya. Iya, memagari di situ ya, di situ. Dan Anda bisa akhirnya berlaku objektif bahwa dari hasil riset Anda tidak menggiring opini terhadap responden. Tidak. Karena justru saya yang mendapatkan lebih banyak pengaruh sebenarnya. Bukan saya yang menggiring responden, saya jadi lebih banyak terpengaruh, seperti itu. Pengaruh gimana? Terpengaruh dari responden atau bagaimana? Iya, jadi saya yang tadinya tidak memiliki dasar untuk percaya atau tidak bahwa Habib itu ada atau tidak, sedikit demi sedikit saya makin banyak ilmu, dan seperti apakah benar ya Habib itu ada atau tidak, semakin banyak pertanyaan tersebut, dan saya semakin mendalam juga, semakin ingin tahu juga untuk melakukan mencari referensi-referensi lain terhadap
keabsahan apakah Habib itu ada atau tidak seperti itu. Oke, tesis Anda sudah selesai dan dapat nilai cum laude. Nah, pertanyaan saya, sekarang Anda apakah sudah mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Habib itu nasabnya tersambung ke Rasulullah atau tidak? Setelah membaca semua investigasi, kemudian juga mempelajari. Nah, sekarang kesimpulan Anda bagaimana? Nah, ini yang pertanyaan ini muncul lagi ya. Seperti saya akan jawab seperti pada saat saya melakukan penelitian ini. Saya tidak bisa menjawab saya meyakini Habib itu ada atau tidak. Tapi yang selalu saya tekankan pada saat saya melakukan penelitian ini adalah saya hanya menyadari bahwa sesungguhnya yang terjadi di Indonesia ini adalah oknum-oknum yang mengatasnamakan Habib, namun tidak melakukan akhlakul karimah sesuai Nabi Muhammad SAW. Itu kan yang harus kita garis bawahi. Sebenarnya kalau saya membuang background saya sebagai peneliti, mau dia Habib atau tidak, tapi kalau dia sudah merasa dirinya benar 100%, itu yang menjadi masalah dan itu yang harus kita kaji seperti itu. Misalnya saya sebagai orang awam menganggap diri saya yang sudah paling benar dan paling pasti masuk surga. Nah, itu kan yang harus kita kaji apakah benar, dan jika saya melakukan kesalahan dan saya menganggap diri saya benar, dan itu kan yang menjadi masalah di masyarakat saat ini. Itu sih yang saya dasari, Pak. Iya. Mas Edi Ramadan masih punya integritas terhadap risetnya, tidak ingin katakan terbawa pengaruh, baik pengaruhnya Kiai Imad, juga pengaruhnya dari yang pro terhadap Habaib, bahwa nasabnya tersambung ke Rasulullah. Ini menarik bahwa Mas Sandy Ramadan itu masih punya integritas dan kita apresiasi Kiai Ubed. Tetapi di hasil riset-risetnya ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Bagaimana akhlak al-karimah Kiai Imaduddin di mata Bapak, kemudian juga harapan untuk Kiai Imaduddin dan pesantren Nahdlatul Ulum. Jadi beliau banyak sekali tentang sosok peran dakwah Kiai Imad tentang kenasaban dan bagaimana perubahan yang dirasakan Bapak setelah mendengar dakwah Kiai Imaduddin tentang nasab habaib. Ini menurut saya kajian-kajian ilmiah ini penting, bahwa kajian nasab yang digagas atau Kiai Imad bukan satu-satunya orang yang mengulas tentang nasab dan bukan pertama kali, tetapi ini menjadi sebuah referensi akademik, bahwa kajian nasab Kiai Imad itu sudah masuk ke dalam kajian akademik, dan tesisnya Mas Sandy Ramadan tentu biasanya sudah dipublikasikan. Ada rencana untuk mau dibuatkan jadi buku? Iya sih, niatnya seperti itu. Wah, ini menarik lagi ini kalau udah jadi buku. Diterbitkan termasuk jurnal dari juga. Jurnal juga ya. Ya, baik. Ya, Kiai Ubed, bahwa pelan tapi pasti bahwa pengaruh dari dakwah Kiai Imad tentang nasab ini merambah kemana-mana dan menembus lintas batas, menurut saya, lintas keilmuan, baik dosen dan lain sebagainya. Nah, menurut Anda ini apakah sebuah keberhasilan dari kajian nasab Kiai Imad dengan memanfaatkan dengan konsisten terus tentang kajian ini? Atau bagaimana pandangan Anda? Oke, saya akan merespon dulu dari Mas Sandy yang tidak mau menyentuh aspek ontologi maupun epistemologi, tapi fokus pada aspek aksiologi. Itu merupakan bentuk otensitas Mas Sandy sebagai peneliti, Mas Yusuf. Jadi beliau itu konsisten pada aspek aksiologinya, karena kalau dia menjawab pertanyaan dari penanya tadi,
terkait percaya atau tidak, nanti melebar. Kalau dia menjawab, malah semakin banyak pertanggungjawaban yang merusak kredibilitas Mas Sandi di hadapan penguji. Itu kan bentuk jebakan dari penguji untuk melihat konsistensi Mas Sandi sebagai peneliti dalam konteks aksiologi dari tesis Kiai Imad, Mas Yusuf. Tapi perlu diketahui, meskipun Mas Sandi tidak menjawab percaya atau tidak, begitu Mas Sandi menjawab dari perspektif aksiologi, itu secara otomatis tersimpan kepercayaan Mas Sandi secara ontologi maupun epistemologi terhadap tesis Kiai Imad, meskipun tidak mempertanggungjawabkan secara vulgar, Mas Yusuf. Karena itu bagian daripada etik akademik, biar tidak kemana-mana, biar lebih fokus pada satu titik riset yang dilakukan oleh Mas Sandi. Karena kalau Mas Sandi tidak secara akademik, tidak menyimpan kepercayaan aspek ontologi dan epistemologi bahwa Habib itu tidak tersambung kepada Nabi, tentu akarnya akan kropos, akar riset itu, Mas. Sehingga dalam kondisi apapun, riset Mas Sandi itu memiliki akar ontologi dan epistemologi yang sesuai, yang searah dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad. Tetapi itu tidak ingin disentuh oleh Mas Sandi karena memang di luar riset Mas Sandi. Dan itu sudah bagus menurut saya Mas Sandi melakukan komitmen akademik seperti itu, Mas Yusuf. Ini yang pertama. Yang kedua, saya memahami bahwa di NU itu, Mas, ada banyak aktivis pencerah, tetapi berhenti pada tataran elit. Misalnya Kiai Haji Mas Farid Masudi, beliau sosok yang cerdas dan banyak melakukan penelitian. Beliau punya ikon tema gerakan yaitu Islam emansipatoris. Tapi itu hanya dipahami di kalangan kelompok elit Nahdlatul Ulama, baik misalnya para kiai atau para akademisi dari Nahdlatul Ulama untuk menangkap emansipatorisnya Kiai Mas Farid Masudi. Tetapi masyarakat secara luas, grassroots tidak mengikuti gerakan emansipatoris Mas Farid Masudi. Hal yang sama dilakukan oleh Absar Abdallah, melakukan gerakan Islam liberal. Tapi Islam liberal itu hanya dalam tataran wacana elit akademik yang Nahdliyin atau masyarakat elit di Indonesia ini atau kiai-kiai tertentu, tapi juga tidak mengakar secara meluas. Sedangkan Kiai Imad itu betul-betul dirasakan sampai grassroots, Mas, sampai akar rumput. Sebagaimana gerakan Gus Dur dalam konteks demokratisasi dan melanjutkan pribumisasi Wali Songo itu juga dirasakan akar rumput. Sebagian Wali Songo juga. Jadi Kiai Imad ini masyarakat banyak karena memang problem kapitalisasi nasab atau istilah tadi itu ndawir itu memang problem masyarakat akar rumput, Mas. Sehingga begitu ada tesis Kiai Imad, masyarakat akar rumput itu seperti memiliki jimat untuk bisa menghadapi adanya kapitalisasi nasab itu di akar rumput itu. Nah, jadi secara dalam konteks dampak luas dari tesis Kiai Imad ini, kalau melihat fenomena yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat akar rumput, termasuk juga masyarakat di tingkat cabang atau ranting, katakan begitu, Mas, itu tidak merespon Islam liberal atau Islam emansipatorisnya Kiai Mas Farid Masudi. Tapi beda dengan tesis Kiai Imad, di tingkat cabang dan di tingkat ranting itu pada memperbincangkan tesis Kiai Imad, Mas, karena berdampak langsung ke masyarakat luas. Ini kalau yang tadi diharapkan oleh Mas Sandy, perlu ada penelitian lebih lanjut. Jadi sebelum ada penelitian saya menjawab dari perspektif fenomenologis. Dari teori fenomenologis saya bisa membaca perkembangan tesis Kiai Imad itu sangat meluas, sebagaimana gerakan Gus Dur. Beda lagi juga wacana Nurholis Majid itu juga di tingkat elit, Mas. Wacana Buya Syafi'i Ma'arif itu di tingkat elit. Tapi kalau wacana gerakan Gus Dur, gerakan Kiai Imad, itu betul-betul dirasakan masyarakat bawah. Gitu Mas Yusuf, terima kasih.
Ya, menarik, pemirsa pada sebuah TV tentang kajian nasab yang menjadi tesis mahasiswa S2 yaitu Mas Sandy Ramadan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mas Sandy, mungkin ada closing statement, silakan Mas Sandy, Ya, atau harapannya atau mungkin rencana Anda ke depan. ya, kalau dari saya berpesan semoga kedepannya ada peneliti-peneliti yang lebih serius, lebih baik, lebih mendalam, yang akan mencurahkan dirinya untuk meneliti apakah benar Habib itu ada atau tidak di Indonesia, dan dilakukan riset yang lebih mendalam oleh akademisi-akademisi, dan dilakukan diskusi publik agar masyarakat awam itu bisa mengetahui kebenaran-kebenaran terhadap keturunan Habib di Indonesia. Harapan saya seperti itu. Ya, mungkin saya revisi bahwa apakah Habib itu adalah keturunan Rasulullah atau tidak, karena Habib Ya, itu memang ada. Habib itu adalah sebuah sebutan bagi kelompok-kelompok Hadromi ya, dari di Yaman Indonesia. ke Indonesia. Oke, iya, iya. Baik, itu ya yang peneliti. Jadi kesan pertama Anda terhadap Kiai Imad bagaimana sebagai closing statement juga? Saya, Mungkin kesan ya, oh ya, kesan Anda setelah mewawancari Kiai Imad. ya kesan saya kagum dengan beliau karena beliau memang orang yang sangat berilmu dan memiliki akhlakul karimah yang baik. Karena jika saya lihat dari background beliau, beliau adalah pimpinan pondok pesantren dan beliau juga memiliki ilmu-ilmu yang seharusnya memang sudah sangat kredibel untuk membimbing para santri-santrinya seperti itu. Baik, terima kasih. Kiai Ubed, silakan Kiai Ubed, closing statement ya, Kiai Ubed. Ya, tesis Kiai Imad sudah sangat kuat, Mas. Sehingga kalau ada harapan dari Mas Sandy, ada peneliti-peneliti lain, itu adalah peneliti-peneliti yang sifatnya akan menguatkan tesis Kiai Imad. Kalaupun ingin mengkritisi atau menolak, nanti pasti akan berbenturan dengan kekuatan tesis Kiai Imad. Hingga sampai sekarang pun terbukti belum ada antitesis. Kalau saya sudah mengatakan tesis Kiai Imad adalah sebuah tesis, itu belum ada antitesis dari Kiai Imad, dari tesis Kiai Imad sampai sekarang ini, Mas. Yang notabene justru dari kalangan Ba'alwi kan juga banyak orang-orang yang kredibel dalam konteks kajian sejarah, tetapi belum ada yang berani keluar untuk menjawab tesis Kiai Imad dalam konteks mempertahankan klan Ba'alwi berintisab kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga simpulannya, kalaupun nanti ada tesis baru, tesis itu sifatnya akan menguatkan tesis yang sudah kuat dari Kiai Imad. Apalagi tesis itu sudah terbukti secara aksiologis, hasil riset Mas Sandy, dan itu diuji oleh Dewan Pakar yang kredibel di mata saya. Saya kenal, saya membaca karya-karya Prof. Andi yang menguji Mas Sandy. Beliau orang yang betul-betul serius dalam konteks keilmuan, sehingga tidak akan memberi nilai begitu saja kalau memang yang diuji itu tidak memiliki landasan ontologi, epistemologi maupun aksiologis, sehingga di situ dinyatakan lulus dengan lulus terbaik karena memang akar filosofisnya sudah sangat kuat dan betul-betul Mas Andi mampu menemukan aspek aksiologis dari tesis Kiai Imad, relasinya antara ad-da'i wal mad'u dalam konteks kehidupan sosial, keberagamaan warga Nahdien khususnya dan umat Islam pada umumnya. Karena yang percaya pada Habib ternyata tidak dari warga Nahdien saja, cuman paling tidak kelompok kecil lah yang di luar Nahdien yang percaya pada Habaib. Kebanyakan yang masih dari Nahdien yang percaya pada Habaib. Tapi begitu ada tesis Kiai Imad, ini tinggal sisa-sisa hanya berapa persen menurut saya yang percaya bahwa Habib itu berintisab kepada Nabi Muhammad SAW. Karena semuanya sudah percaya pada perkembangan kajian filologi, kajian DNA, maupun kajian literatur yang sudah sangat kuat, sebagaimana yang dipertanggungjawabkan oleh Kiai Imad secara publik terkait dengan tesis beliau
yang dapat respon dari Mas Sandy. Dan sebentar lagi juga akan dapat respon dari saya secara akademik. Selama ini kan saya merespon Kiai Imad kan dari perspektif wacana, penguatan diskursus, belum pada real riset yang saya lakukan. Tapi insya Allah sebentar lagi juga ada real riset yang saya lakukan terkait dengan tesis Kiai Imad, Mas Yusuf. Terima kasih. Ya, kalau Anda jadi dosen penguji, nilainya apa nih? A+ atau bagaimana nih, Kiai? Kalau saya yang menguji Mas Sandy, nilainya A+, karena dia mampu, dialah orang yang pertama mengkaji aspek aksiologi tesis Kiai Imad. Sebelumnya belum ada. Selama ini yang berseliweran di sosial media, itu perdebatannya hanya pada aspek epistemologinya, Mas Yusuf. Seperti yang dilakukan oleh Mas Rumail Abbas dan kawan-kawan, atau buku yang diterbitkan oleh Robito untuk mengkanter tesis Kiai Imad, itu seputar epistemologi. Yang justru dengan adanya buku itu malah menunjukkan kelemahan pertanggungjawaban mereka karena secara literatur lemah mereka. Dan Mas Sandy ini satu-satunya yang membahas dari aspek aksiologi. Karena memang puncak dari sebuah riset itu kan bagaimana aksiologinya. Puncak dari sebuah ilmu pengetahuan itu kan bagaimana aksiologinya. Puncak dari ilmu keislaman itu kan bagaimana akhlaknya. Perspektif akhlak, kemanfaatan, nilai, keutamaan ini kan perspektif aksiologi. Sehingga Mas Sandy tidak mau jatuh pada perdebatan di wilayah epistemologi, tapi dia ingin mengambil kemanfaatan di wilayah aksiologi. Keutamaan, kemanfaatan, asas guna, ini menarik. Sehingga Mas Sandy tidak terlalu jauh masuk dalam benturan-benturan konflik diskursus ini. Dia lebih ingin merapat pada konteks asas kemanfaatan. Karena apa toh arti perdebatan kalau memang tidak ada manfaatnya. Lah Mas Sandy ingin menyentuh aspek yang lebih bermanfaat dari tesis ini, yaitu membentuk kesadaran yang membebaskan dan mencerahkan warga Nahdien dari tesis itu, Mas Yusuf. Terima kasih, Mas Yusuf. Ya, sekali lagi nilai Mas Sandy A+. Terima kasih. Terima kasih, Kiai. Ini nilainya A+ ini, dasar ini. Ya, pemirsa Edpadaswa TV, perbincangan kita sudahi, dan menarik memang sekali lagi, terlepas dari pro kontra, kajian nasab yang didengungkan oleh Kiai Imad itu menjadi perhatian berbagai kalangan lintas akademik, termasuk juga Mas Sandy. Saya yakin Mas Sandy tadinya tidak tidak mengenal Kiai Imad dan juga tidak mengenal tentang polemik nasab, tetapi menjadi menarik ketika perdebatan di sosial media kemudian diangkat menjadi sebuah tesis, dan luar biasa hasilnya komlon. Terima kasih Mas Sandy, selamat. Mudah-mudahan masuk ke jenjang S2 S3 selanjutnya. Amin. Terima kasih, Pak. Jadi nanti doktornya ini doktor komunikasi nasab ini. Amin. Oke. Terima kasih pada seluruh netizen dan Kiai Budillah, Mas Sandy. Jangan lupa like, share, subscribe pada Swa TV. Nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mahasiswa meneliti kajian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ternyata kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak diragukan lagi, karena seorang mahasiswa yang meneliti ini sudah benar ya. Jadi mahasiswa ini meneliti kajian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi seperti teman-teman sudah menyaksikan sendiri video di awal bahwa mahasiswa ini menceritakan kronologi dan awal mula meneliti dan atau mengkaji tesis yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.